Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang kawan Diska. Berjumpa kembali dalam program Info Sehat, informasi seputar kesehatan. Bersama Ilmiah di sini yang akan menemani kawan Diska semuanya, tentunya dengan topik kesehatan yang akan kita bahas pada hari ini. Dan hari ini kita akan membahas satu topik kesehatan yang sering kali diabaikan, namun memiliki dampak kesehatan yang begitu besar khususnya bagi para perempuan muda. Pernikahan dini. Berbicara tentang pernikahan, ini biasanya hanya dilihat dari sisi romantisnya saja. Nah, dari dampak kesehatan, adakah konsekuensi kesehatan yang akan ditanggung apabila pernikahan ini terjadi pada usia kurang atau bahkan usia muda? Nah, hari ini akan kita bahas bersama narasumber kita hari ini yang sangat luar biasa. Halo, selamat siang dokter. Halo, selamat siang. Halo semuanya. Halo kawan Diska. Salam sehat. Saya memperkenalkan diri terlebih dahulu ya, Mbak. Boleh. Kata pepatah kan tak kenal kata sayang kayak gitu. Nah, betul nih, tak kenal maka ta'aruf nih dok ya. Okay. Kalau mau nikah ta'aruf terlebih dahulu. Ya, perkenalkan nama saya Dr. Fadila Munaharyati. Saya dari Puskesmas Tawangrejo. Oke, Dr. Fadila Munaharyati. Iya. Panggilnya siapa nih dok? Biasanya dipanggil Mun, singkatannya itu loh Mbak. Oh, Dokter Mun gitu? Muna gitu. Oh, Dokter Muna? Iya, terserah sih Mbak. Terserah gitu ya. Oke, hari ini kita akan panggil Dokter Muna gitu ya. Setiap hari bertugas di Puskesmas Tawangrejo. Oke, untuk kawan Diska semuanya yang telah gabung di IG Live kami di @promkes Kota Madiun, nantinya jika ada pertanyaan terkait topik kesehatan yang akan kita bahas hari ini bisa langsung ditulis di kolom komentar dan akan langsung dijawab oleh Dokter Muna pada hari ini. Hari ini kita akan membahas tentang dampak pernikahan dini bagi kesehatan remaja gitu dok. Mungkin bisa dijelaskan nih kenapa kita perlu membahas topik kesehatan hari ini tentang dampak pernikahan dini bagi kesehatan remaja. Iya baik, dampak pernikahan dini terhadap kesehatan remaja ini sangat penting ya Mbak, karena menurut beberapa penelitian itu Indonesia merupakan pernikahan dini tingkat 4. Keempat ke dunia, tertinggi secara gitu. Dunia, ya. Tertinggi. Jadi pernikahan dini ini disebabkan paling banyak itu disebabkan karena pergaulan bebas, yang kemudian seks bebas dan menikah dini. Tetapi untuk beberapa faktor lainnya seperti karena adat istiadat maupun orang tua itu sudah mulai ditinggalkan karena sekarang itu udah open minded kayak gitu. Oke, bahasanya sudah open minded gitu ya kalau sekarang gitu ya. Sekarang lebih wawasannya luas gitu. Oke, jadi karena tingginya angka pernikahan dini di Indonesia, dan Indonesia sendiri menempati urutan keempat gitu ya, di dunia menempati urutan keempat tertinggi pernikahan dini gitu ya dok ya? Iya, kayak gitu. Oke, mungkin bisa dijelaskan nih dok, sebenarnya apa sih definisi dari pernikahan dini itu sendiri? Jadi pernikahan dini itu menurut undang-undang yaitu pernikahan yang terjadi pada usia kurang dari 19 tahun Mbak. Oke. Gitu. Pernikahan yang terjadi kurang dari 19 tahun. Oke. Kemudian usia ideal pernikahan ini sebenarnya berapa dok? Jadi menurut dari BKKBN atau Badan Kependudukan Keluarga Berencana itu mematok usia idealnya yaitu pada laki-laki itu itu 25 tahun dan pada perempuan itu di atas 21 tahun gitu. Oke, jadi ada ya patokan usia ideal menikah gitu ya, bagi perempuan 21 tahun dan bagi laki-laki 25 tahun gitu ya dok ya? Iya, begitu. Oke, mungkin kenapa nih dok harus ada tujuan pembatasan usia pernikahan itu sendiri? Jadi kan pernikahan itu seumur hidup gitu ya Mbak. Nah, betul nih. Ya, jadi ada beberapa faktor untuk kedepannya nanti yang terjadi dengan berjalannya hidup bersama ini kayak gitu. Okay. Jadi pertama itu karena dampak kesehatan juga. Dampak kesehatan ini ada beberapa risiko apabila kita itu melakukan pernikahan dini. Kan secara umum itu pernikahan dini kan kurang dari 19 tahun. Berarti dalam remaja tersebut itu masih kayak masa tumbuh kembang kayak gitu Mbak. Dan secara sistem reproduksinya kan juga belum optimal. Jadi dapat menyebabkan faktor risiko kanker serviks terlebih faktor kanker serviks gitu, faktor
kanker serviks itu terjadi itu karena pada serviks atau mulut rahimnya itu kayak belum optimal, sehingga kayak dinding rahimnya itu ada mukosa yang tidak bisa memproteksi untuk masuknya virus dari kanker serviks tersebut, yang dia itu bisa menular dengan cara hubungan seksual terlebih gitu, Mbak. Terus juga ada beberapa efek kemudian hari, yaitu apabila itu dengan kehamilan, dengan belum optimalnya rahim atau uterus tempat untuk janinnya tersebut, nanti bisa menyebabkan abortus, selalu prematur kayak gitu. Selanjutnya yaitu juga dapat dengan kesehatan mental itu juga sangat berpengaruh, Mbak. Jadi apabila nanti menikahnya kurang dari 19 tahun, itu dia akan otomatis perubahan kebiasaan, ya bisa bilang perubahan kebiasaan dari sebelumnya ikut dengan orang tua, kemudian hidup sendiri atau apa ya, kayak mempunyai keputusan sendiri. Itu apabila tidak bisa menangani itu bisa cemas, kemudian depresi seperti itu. Dan juga faktor keuangan ini juga penting, karena untuk kita sehat, istilahnya kita perlu uang untuk membeli makanan sehat yang bergizi gitu ya, Dok ya. Gitu, ya. Oke, jadi ada tujuannya, selain tujuan kesehatan secara fisik, kemudian ada mental juga ya, Dok ya. Mental itu juga penting. Oke, mungkin yang sering diabaikan juga untuk para remaja ini, kita lihatnya itu kalau menikah itu cuma romantisnya saja. Gitu. Kalau bahasa sekarang tuh uwu-uwuannya aja ya gitu ya, Dok ya. Padahal di luar itu banyak sekali yang harus diperhatikan. Dan tadi yang disebutkan dari dokter adalah salah satunya adalah dari dampak kesehatannya gitu ya, Dok ya. Karena pada usia remaja sendiri ini kan belum optimal dalam masa pertumbuhan gitu ya, Dok ya. Jadi bisa dipahami untuk kawan Diska semuanya. Kemudian yang paling penting juga adalah faktor kemantangan finansial gitu. Kemantangan finansialnya. Lalu kemudian dokter, untuk dampak pernikahan dini ini sebenarnya adakah perbedaan antara perempuan dan laki-laki itu sendiri? Jadi perempuan sama laki-laki ini berbeda, Mbak, terutama dari segi kesehatannya ya. Untuk perempuan ini lebih banyak mengalami perubahan kayak gitu, mungkin perubahan dari fisik, kemudian perubahan dari kayak organ-organ reproduksinya juga berubah kayak gitu. Untuk segi pendidikan juga nanti mungkin kalau udah punya anak terbatas, tapi itu tergantung orangnya itu sendiri. Lalu juga dari laki-laki mungkin lebih ke kewajiban, kemudian tekanan secara finansial, pekerjaan, juga pendidikan. Jadi kalau semisal sekarang tuh banyak yang di TikTok itu lomba yang apa nih, Dok? Perubahan sesudah dan sebelum menikah. Kalau nah itu lagi tren ya, Dok ya. Memilih pasangan. Wah, kayak gitu. Ini menjadi trust isu nih. Kayak gitu. Bisa jadi juga dampak negatifnya kayak gitu. Jadi kalau bicara tentang TikTok tadi ya, banyak sekali tren-tren mengenai pernikahan gitu, Dok, atau hubungan remaja gitu. Apa sebenarnya sosial media ini apakah juga berpengaruh nih dengan tingginya angka pernikahan muda? Sangat berpengaruh ya, Mbak. Sekarang soalnya apa-apa itu bisa diakses dengan mudah. Dengan anak-anak juga bisa melihat sesuatu barang yang tidak senonoh, jadi akhirnya penasaran dan bisa juga terjebak dalam pergaulan bebas tersebut. Mungkin rasa penasaran kayak gitu. Rasa penasaran, dan karena sering melihat konten-konten yang demikian, kemudian mungkin ini ya tertarik untuk mengikuti gitu ya, Dok, betul, ya. Kayak gitu. Jadi harus diperhatikan untuk kawan Diska semuanya, khususnya pada usia yang remaja gitu ya, untuk mengoptimalkan dulu untuk pendidikan, untuk mengejar karir gitu ya, Dok ya. Aktivitas yang positif, dan sosial media ini juga orang tua itu ada andil di dalam situ untuk selalu mengawasi agar anaknya tidak terjerumus dalam pergaulan tersebut. Berarti orang tua berperan gitu ya, Dok ya. Selain orang tua, mungkin ada nggak sih, Dok, yang berperan untuk mengatasi masalah pernikahan dini?
ya dari orang tua, terus dari diri sendiri melakukan aktivitas yang positif, kemudian tahu batasannya. Oh, aku ini boleh nggak ya kayak gini, ini baik nggak ya untuk kedepannya itu bagaimana, lalu memperhatikan kayak masa depannya kayak gitu. Terus orang tua itu juga harus mensupport, semisal anaknya maunya pendidikan A tapi orang tuanya maunya B. Kadang kan ada orang tua yang kamu harus gini loh, kayak gitu. Terus akhirnya anaknya tersebut kayak nggak serang, akhirnya ke hal-hal yang lain, nggak tentu juga ke pernikahan juga ada hal-hal yang lainnya. Terus nggak berkembang lagi pendidikannya karena tidak adanya support orang tua kayak gitu. Terus juga secara masyarakat itu harus mendukung penuh, kayak oh anak ini orangnya kayak gimana, maunya kayak gimana, itu harus juga mendukung. Karena juga adat istiadat kan juga dari masyarakat toh Mbak, yang misalnya kalau ada kayak suatu provinsi yang masih ada nikah muda, adat istiadatnya kayak gitu. Terus juga peran pendidikan, jadi mungkin beberapa masih dianggap tabu kalau kita itu membahas tentang sistem reproduksi di sekolahnya. Terus padahal kan itu kan penting. Mungkin tentang infeksi menular seksual yang sekarang lagi marak kayak gitu, mulai dengan disosialisasikan di sekolah-sekolah kayak gitu. Terus yang dari peran pemerintah ya sudah membuat undang-undang untuk mengatur tentang pernikahan dini, kemudian adanya juga badan-badan yang melindungi anak usia remaja, lalu juga ada BKKBN yang memberikan usia ideal menikah itu berapa kayak gitu, dan juga peran pendidikan tadi yang mungkin pemerintah lebih menonjolkan program tersebut. Oke, jadi diperlukan berbagai lintas sektor gitu ya, Dok ya, untuk mengatasi permasalahan pernikahan dini bagi remaja ini sendiri ya. Di luar orang tua mungkin peran lingkungan sekitar gitu ya, peran lingkungan berteman gitu ya, Dokter, itu juga sangat berpengaruh bagi anak itu sendiri gitu. Mungkin kalau misalkan tadi disebutkan salah satu provinsi yang memiliki yang angkanya itu sangat tinggi gitu ya, Dokter, itu terkait dengan adat istiadat gitu ya, Dokter ya. Masih adat istiadatnya masih begitu. Oke, jadi kalau di era sekarang kan semua era digital, mungkin untuk para remaja ini bisa mengakses informasi-informasi yang positif saja gitu ya, biar kita ini semakin terbuka pemikirannya gitu. Oke. Kemudian nih Dok, apakah pernikahan pada usia muda ini selalu dilihat buruk gitu? Kalau misal buruk atau tidaknya itu tergantung individu masing-masing dan juga persiapannya kayak gitu. Ada juga yang bisa kayak orang yang udah lulus SMA nih mau menikah, emang mau bersama-sama, mau pacaran tapi versi halal kayak gitu. Versi halal. Atau kayak dia mau bersama tapi ke jalan yang benar kayak gitu, tapi kan dia mempersiapkan juga sebelumnya, mungkin dari orang tuanya juga sudah mengiyakan, dia juga sudah melakukan persiapan seperti tes kesehatan kayak gitu, juga mempersiapkan secara mentalnya, secara finansialnya kayak gitu. Beda lagi kalau semisal pernikahan dini ini disebabkan karena hal yang tidak diinginkan, jadi kan tidak siap ya, secara mentalnya juga tidak siap, ini harus bagaimana, secara kesehatannya juga harus bagaimana, apalagi kalau tidak ada dukungan orang di sekitarnya, dapat menimbulkan dampak negatif pastinya. Oke, jadi pernikahan muda ini akan menjadi buruk apabila tidak disiapkan gitu ya, Dokter ya. Nah, harus diimbangi loh. Oke, semuanya harus disiapkan, entah itu dari segi fisik, mental maupun finansial itu tadi ya, Dokter ya. Nah, berbicara tentang kesiapan gitu ya, apa persiapan kesehatan yang harus dilakukan sebelum menikah nih, Dok? Jadi persiapan sebelum menikah ini banyak, Mbak ya. Dari pertama dari tes kesehatan terlebih dahulu. Jadi tes kesehatan terlebih dahulu, ada tes darah lengkap, tes laboratorium darah lengkap, itu nanti itu bisa mengetahui kayak ini HB-nya berapa,
Jadi kayak ada kemungkinan dia anemia atau tidak, kemudian nanti kehamilannya itu kan kalau semisal ibunya itu anemia, itu bayinya juga kemungkinan lahirnya dengan anemia, kemudian kehamilannya terganggu seperti itu. Lalu juga dapat memeriksakan golongan darah, lalu ada beberapa pemeriksaan yaitu adanya resus, itu juga penting. Perbedaan resus antara laki-laki dan perempuan itu juga dapat berakibat nanti kalau dia hamil, punya anak itu nanti bayinya itu kuning gitu. Terus Oke, sebentar dok, saya potong nih ya. Mungkin bisa dijelaskan dulu, resus nih apa nih dok gitu nih buat kawan Diska semuanya. resus itu kayak golongan darah, kan golongan darah itu ada A plus A minus gitu ya Mbak. Betul. Yaitu yang plus minusnya itu yang dibilang resus kayak gitu. Oke, jadi harus ada pemeriksaan darah gitu ya dokter ya. Pemeriksaan darahnya kayak gitu. Oke, lanjut dokter. Selanjutnya ada pemeriksaan lain yang sesuai dengan indikasi, misalnya karena kita itu menikah bersama, itu kan kemungkinan untuk menularkan penyakit itu besar ya Mbak ya. Jadi betul. kita melakukan pemeriksaan menular seksual seperti itu. Ada pemeriksaan HIV. Pemeriksaan HIV itu kan sekarang udah banyak tuh Mbak yang terkena HIV kayak gitu. Terus ada kayak sifilis, gonore, terus hepatitis itu juga bisa menularkan. Terus ada juga kayak penyakit keturunan, penyakit diabetes kayak gitu. Memungkinkan untuk pasangan itu tahu tentang apa penyakit yang kita punya gitu. Jadi nanti kalau semisal kita itu menikah tidak ada kesalahpahaman atau kecelakaan di kemudian hari kayak gitu. Oke, jadi harus dilakukan pemeriksaan kesehatan lengkap gitu ya dokter ya, agar keduanya ini tahu kondisi kesehatan masing-masing gitu dok. Iya. Oke, lanjut dok. Terus ada juga pemeriksaan reproduksi. Jadi pemeriksaan reproduksi itu pada laki-laki dan juga perempuan juga bisa nanti dilihat di bagian di kelaminnya itu nanti apakah ada kayak kutil kelamin, apakah adanya herpes kayak gitu. Lalu pada perempuan apabila sering keputihan juga bisa dilihat apakah ada penyakit yang mendasarinya. Lalu ada juga apabila mensnya itu tidak teratur Mbak. Mens tidak teratur nanti itu bisa di USG apakah ada penyakit yang menyertai atau tidak kayak gitu. Soalnya sekarang itu juga banyak gitu Mbak yang mensnya itu tidak teratur karena pola makan kayak gitu. Pola hidupnya yang tidak sehat gitu ya dok ya. Gitu. Terus juga pada perempuan, pada laki-laki itu juga begitu. Bisa dilihat juga kelaminnya apakah ada kayak tadi ada yang putih kelamin kayak gitu. Lalu juga bisa dilihat kesuburannya dengan pemeriksaan analisis sperma kayak gitu untuk reproduksinya Mbak. Oke, jadi ada pemeriksaan laboratorium lengkap tentang cek darah, kemudian cek kesehatan reproduksinya gitu ya dokter ya. Nah ini bisa dilakukan di mana nih dok? Di puskesmas apakah bisa untuk melakukan cek kesehatan ini? Ada beberapa yang bisa dilakukan di puskesmas seperti cek darah lengkap kayak gitu. Terus di puskesmas itu juga ada kayak persiapan sebelum menikah tuh ada tes catin itu ya. Kayak gitu, betul. Itu tes catin tuh kalau nggak salah ada hepatitis, HIV itu juga ada. Oke, kemudian dilakukan vaksinasi gitu ya kalau nggak salah ya. Mungkin bisa dijelaskan nih dok. Vaksinasi ya. Kemarin vaksinasi itu sepertinya kalau TT itu kalau misal dulunya udah di TT itu sebelum nikah itu nggak perlu TT lagi. Oke, pada saat imunisasi pada saat SD kalau nggak salah ya yang melakukan yang TT itu ya. Berarti kalau misalkan sudah mau menikah nantinya itu tidak perlu di TT lagi gitu ya karena dulunya sudah pernah dapat gitu dok. Iya, kalau emang lupa udah dapat TT atau belum ya bisa dilakukan vaksinasi TT. Dan vaksinasi ini bukan hanya TT aja Mbak, jadi ada vaksinasi hepatitis itu kan karena hepatitis ini juga dapat menular melalui sentuhan dengan darah apabila adanya luka terus ada darahnya terus sesama kayak gesekan itu bisa menular kayak gitu. Terus juga HPV
juga penting karena pernikahan dini ini dapat meningkatkan faktor resiko dari CA-cervix tersebut. Oke. Tetapi si vaksin HPV ini pemerintah ini sudah ada programnya. Sudah memfasilitasi gitu ya, Dok ya. Memfasilitasi programnya, yaitu anak SD kalau nggak salah usia 9 sampai 13 tahun itu dilakukan vaksinasi HPV. Apabila belum dilakukan HPV saat usia 13 sampai 40 tahunan kayak gitu, bisa dilakukan vaksinasi HPV itu 3 dosis, membutuhkan waktu 8 bulan kayak gitu. Jadi kalau semisal mau menikah yang lama itu ya kalau mau vaksin itu, jadi membutuhkan waktu yang lama untuk vaksinasinya, untuk memenuhi dosisnya tersebut. Oke, jadi ada persiapannya juga melakukan vaksinasi gitu ya dokter ya. Ada vaksinasi TT, kemudian ada vaksin hepatitis, kemudian juga dianjurkan juga untuk melakukan vaksin HPV untuk mencegah terjadinya CA-cervix gitu. Mungkin ada lagi dokter persiapan yang perlu dilakukan nih? Ada lagi pemeriksaan, yaitu pemeriksaan status gizi. Jadi status gizi bagi perempuan itu penting karena untuk mempersiapkan kehamilan tersebut. Apabila jadi indikatornya untuk kekurangan energi itu ada 2, Mbak, yaitu indeks massa tubuh. Jadi apabila indeks massa tubuhnya itu kurang dari 17, dia itu akan kekurangan energi kronis, jadi kekurangan protein, kemudian kekurangan karbohidrat, kekurangan vitamin, seperti itu. Lalu ada lagi yaitu pemeriksaan lingkar lengan atas. Pemeriksaan lengan atas itu dikatakan kekurangan energi kronis apabila lingkarnya itu kurang dari 23 cm. Oke, lingkar lengan atas ini ya dok ya berarti ya? Oke, kurang dari 23. Oke, sepertinya saya kelebihan nih dok ya, jadi aman ya. Oke. Ya, karena berakibat juga saat kehamilan nanti kan membutuhkan 2 kali asupan nutrisi untuk ibu dan juga untuk bayinya kayak gitu. Oke, jadi penting sekali untuk diperhatikan status gizinya khususnya bagi calon ibu gitu ya dokter ya. Jangan sampai lingkar lengan atasnya kurang dari 23,5 gitu dok? Iya, 23,5. Oke, nah jadi pemeriksaan tadi, persiapan yang dilakukan pemeriksaan ini dapat dilakukan baiknya itu berapa bulan sebelum menikah? Jadi untuk medical check up secara umum itu bisa dilakukan 3-6 bulan sebelum menikah. Oke. Kalau seperti vaksinasi itu yang membutuhkan waktu lebih lama itu HPV tadi. Dia membutuhkan waktu yaitu sekitar 8 bulan karena pada 2 dosis pertama itu 2 bulan dan 6 bulan pada dosis 2 ke dosis ketiga kayak gitu Mbak. Terus kenapa sih kok butuh waktu 3-6 bulan ini? Karena kita itu membutuhkan waktu untuk memperbaiki yang kurang-kurang tadi. Misalnya apabila HB-nya kurang, kita bisa minum obat penambah darah atau tablet besi kayak gitu. Terus kalau semisal pada kesuburan mengganggu pada laki-laki, bisa diubah lifestyle-nya kayak gitu, gaya hidupnya. Lalu bisa juga konsul ke SPOG atau spesialis andrologi kayak gitu. Oke, jadi diperlukan waktu baiknya 3-6 bulan. Kalau misalkan terjadi setelah diperiksa mungkin status kesehatannya ada yang kurang dalam waktu tersebut bisa diperbaiki gitu ya dok ya. Oke. Jadi untuk kawan Diska semuanya yang mau menikah ini harus diperhatikan nih wajib untuk pemeriksaan ke fasilitas kesehatan terdekat, yakni ke puskesmas gitu. Mungkin ada lagi dokter yang mau disampaikan nih terkait materi kita hari ini? Atau ada yang ingin disampaikan untuk kawan Diska semuanya nih tentang pernikahan dini ini? Kalau pernikahan dini ini menurut saya sebaiknya dihindari, tapi kalau misalkan kita juga nggak tahu latar belakangnya orang itu kayak gimana, terus pemikirannya juga kayak gimana, apa yang mendorong, apa yang harus dihindari kayak gitu. Jadi mau pernikahan dini atau saat ideal nanti itu semua ada konsekuensinya. Jadi kita harus persiapan dan juga memikirkan untuk kedepannya itu bagaimana, dan apabila kedepannya ada hal yang terjadi
tidak gimana ya, kurang mengenakan kayak gitu yang terjadi ke depannya, itu tidak perlu disesali, dijadikan untuk pembelajaran hidup dan juga memperbaiki diri untuk ke depannya. Oke, jadi pesannya dari dokter, kalaupun misalkan mau melakukan pernikahan muda, ini tolong dipersiapkan gitu ya dokter ya, entah itu dari segi fisik tadi, ya segi mental, kemudian dari segi finansial ini harus dipersiapkan secara matang gitu ya dokter ya. Oke, terima kasih dokter untuk materi atau info kesehatan yang telah disampaikan hari ini. Mungkin next kita bisa berbincang lagi tentang topik kesehatan yang lainnya nih dok. Oke, untuk kawan Diska semuanya, terima kasih telah bersama kami. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube kami di Kawan Diska 5145. Ilmilia pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.